Kita awali series ini dengan satu pertanyaan. Mengapa sistem ekonomi yang tampaknya bebas dari aturan-aturan pemerintah dikenal sebagai pasar bebas begitu dicintai, didukung, dan bahkan dijadikan pilar utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju? Di tengah perdebatan sengit antara regulasi dan deregulasi, pasar bebas seringkali disamakan dengan kata kesempatan. Pada pembahasan kali ini, kita akan menyelami alasan-alasan mendasar yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Dari harga kopi yang kompetitif, berbagai pilihan ponsel baru, hingga inovasi teknologi yang melesat tanpa batas. Apa yang membuat sistem ini begitu menarik bagi pengusaha, konsumen, dan bahkan pekerja? Yuk, mari kita telusuri bersama mengapa kebebasan memilih dan bersaing adalah magnet utama yang membuat banyak orang jatuh hati pada filosofi pasar bebas. Siap mengungkap rahasia di baliknya? Mari kita mulai. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa kita ingin ekonomi tumbuh, karena semua orang inginnya pasti begitu. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan meningkat, bersama dengan standar hidup yang lebih tinggi secara menyeluruh. Ini juga mengarah pada lebih banyak inovasi dan development, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak pertumbuhan ekonomi. Namun, sistem ekonomi manakah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi terbesar? Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa ekonomi pasar adalah jawabannya. Namun nyatanya, ekonomi pasar itu jauh dari kata sempurna. Seperti yang kita telah pelajari di video sebelumnya, ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana produksi dan harga ditentukan oleh persaingan tanpa batas antara bisnis yang dimiliki secara pribadi dan konsumen. Ketika para ekonom berbicara tentang pasar, mereka biasanya berbicara secara khusus tentang pasar bebas, dan pada umumnya mempromosikan pasar bebas sebagai cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumen dan produsen biasanya bekerja sama untuk memberikan apa yang mereka inginkan. Tetapi, mengapa mereka harus bekerja sama ketika kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompetitif? Menurut Adam Smith, seorang pelopor dalam bidang ekonomi yang membantu mengembangkan cara kita memahami subjek ini saat ini, persaingan dan kepentingan pribadi kita sebenarnya membantu menjaga pasar tetap berfungsi. Adam Smith adalah seorang filosof Skotlandia yang menyadari bahwa pembeli dan penjual hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi mereka atau keuntungan pribadi saat melakukan sebuah kesepakatan. Dalam bukunya yang klasik, The Wealth of Nations, Smith menulis, bukan dari kebaikan hati tukang daging, penjual minuman, atau pembuat roti kita mengharapkan makan malam kita, tetapi dari perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Smith juga mengamati bahwa orang-orang merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap insentif positif dan negatif. Insentif adalah harapan akan hadiah atau rasa takut terhadap hukuman. Sebagai contoh, konsumen akan membeli lebih banyak sebagai respon terhadap insentif positif berupa harga yang lebih rendah, atau membeli lebih sedikit sebagai respon terhadap harga yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh lain. Sebuah restoran menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang jika hanya menjual smoothie daripada menyajikan menu makanan lengkap. Mereka berhenti menjual makanan agar bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ekonom menyebut perjuangan di antara produsen untuk mendapatkan uang dari konsumen sebagai persaingan. Meskipun kepentingan pribadi adalah kekuatan pendorong di balik pasar bebas, persaingan adalah kekuatan pengatur. Menurut Smith, perdagangan sukarela dalam pasar bebas menghasilkan manfaat besar yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh ekonomi yang teratur dan terencana. Setiap pertukaran bebas menciptakan sinyal tentang barang dan jasa mana yang diinginkan dan seberapa sulit mereka dibawa ke pasar. Sinyal-sinyal ini yang tertangkap dalam sistem harga mengarah pada persaingan yang disebut sebelumnya yang mendorong pencapaian kepentingan pribadi. Smith menggunakan metafora untuk menggambarkan fenomena ini yang disebut invisible hand atau tangan tak terlihat. Dia mengatakan bahwa invisible hand ini memandu semua pasar bebas. Ekonomi pasar bebas memiliki 4 keuntungan yang jelas. Pertama, karena pasar bebas bersifat mengatur dirinya sendiri, mereka dapat merespon dengan efisien terhadap kondisi yang berubah dengan cepat. Produsen berusaha hanya menyediakan barang yang diinginkan konsumen dan dengan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kedua,
Ekonomi pasar bebas memiliki kebebasan ekonomi terbesar dibandingkan sistem lain. Produsen dapat memproduksi apa yang mereka inginkan, dan konsumen dapat membeli apa yang mereka inginkan. Ketiga, karena persaingan mendorong inovasi, ekonomi pasar bebas mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, ekonomi pasar bebas akhirnya menciptakan lebih banyak variasi barang dan jasa daripada sistem ekonomi lainnya karena konsumen, pada dasarnya, memiliki kekuatan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi. Konsep ini disebut kedaulatan konsumen. Meskipun ekonomi pasar bebas sangat hebat, namun tidak ada yang sempurna. Berikut adalah 4 kerugian yang jelas dari pasar bebas. Pertama, ekonomi pasar bebas mengandung monopoli alami. Monopoli adalah ketika satu penjual mendominasi pasar. Monopoli alami adalah jenis monopoli yang terjadi ketika biaya awal yang sangat tinggi dalam industri tertentu dapat membuat sulit bagi pesaing untuk memasuki industri tersebut. Sebagai contoh, utilitas, seperti layanan saluran pembuangan atau listrik, memerlukan jaringan pasokan besar yang akan sangat tidak efisien secara ekonomi dan tidak layak bagi sebagian besar produsen untuk berinvestasi di dalamnya. Kedua, ekonomi pasar bebas dapat mengarah pada lebih sedikit barang dan jasa publik. Ingat, barang dan jasa publik adalah produk yang tidak bisa dicegah siapapun untuk mengonsumsinya, dan siapapun yang mengonsumsinya tidak akan mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Namun dalam pasar bebas, ketersediaannya sering berkurang. Jadi, jika suatu masyarakat memutuskan bahwa pendidikan adalah layanan publik, dengan kata lain, semua orang berhak mendapatkannya. Pasar bebas tidak dapat menjamin bahwa nilai ini akan dipertahankan. Ketiga, ekonomi pasar bebas dapat mengarah pada eksternalitas negatif. Ketika tidak ada regulasi atau pembatasan sama sekali, bisnis mungkin mencoba untuk melakukan apapun demi mendapatkan keuntungan. Umumnya dari ini adalah bahwa sebuah bisnis mungkin tidak peduli dengan polusi. Mungkin mereka memutuskan bahwa cara termudah untuk menyingkirkan limbah mereka adalah dengan membuangnya ke sungai, yang dapat sangat merusak ekosistem. Akhirnya, ekonomi pasar bebas dapat mengarah pada apa yang disebut ekonom sebagai perlombaan ke bawah atau race to the bottom. Dengan kata lain, ketika produsen berusaha untuk menjadi seprofitable mungkin, mereka seringkali mengurangi kualitas dan mengabaikan standar demi menghasilkan profit. Hal ini dapat mengarah pada kondisi kerja yang tidak aman atau produk yang tidak aman. Seperti yang akan kita pelajari dalam beberapa video mendatang. Masyarakat telah merespon kerugian ekonomi pasar bebas ini dengan berbagai cara. Namun pemerintah telah mengalami keberhasilan yang bervariasi dalam responnya. Dan selalu ada perjuangan untuk menemukan keseimbangan antara membiarkan pasar bebas untuk meraih manfaat dari pasar bebas dan mengatur pasar dengan intervensi pemerintah untuk mengurangi kerugian tersebut. Ini adalah konsep yang rumit, namun penting untuk dipahami. Jadi, mari kita lanjutkan dan pelajari lebih banyak tentang sistem ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.